风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之美。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的是非。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Junwo ini mendapat balasan. Siapa meminta Junwo dan Changdi terus-menerus menindasku? Aku sedang berpikir bagaimana membalasnya. Tapi baguslah. Sekarang aku tidak perlu bertindak, kan? Tidak. Kali ini kau harus menolongnya. Kenapa? Aku tahu hal ini sedikit menyulitkanmu. Tetapi menolong Junwo harus kau yang melakukan. Kenapa? Masih ingat beberapa bulan yang lalu aku pernah mengatakan beberapa hal yang menentukan akhir dari Aranjo. Harus ada bantuanmu untuk membuat keputusan yang sama. Ini adalah hal yang pertama. Saat Junwo akan dihukum, Aranjo lah yang menolongnya. Jadi kali ini juga perlu kau lakukan sesuai keputusannya. Lagi pula, ini langkah penting agar kau bisa pergi dari mimpi Aranjo ini. Baiklah. Kalau begitu, kau harus berikan alasan Aranjo saat itu. Meski dia tidak tersiksa sepertiku. Tapi, dulu dia juga cukup tertindas oleh Junwo. Kenapa dia di saat itu menolong nyawa Junwo? Karena saat itu, yang dia tolong bukan Junwo, tapi Shinya. Sanya? Apa maksudnya? Saat hari hukuman, Shinya menolong Junwo. Tidak disangka dicelakai, Aranjo langsung menolong mereka. Saat itu aku mengira di antara mereka hanya ada kebencian. Tetapi akhirnya aku tahu dia menolong Shinya karena mencintainya. Terus bagaimana dengan Sanya? Aranjo sudah menolong Sanya. Sanya tahu isi hati Aranjo? Suku burung cinta sangat mementingkan kesucian. Nyonya Qinghua mempunyai 2 suami. Shinya tidak setuju. 2 tuan putri yang dilahirkan Nyonya Qinghua setelah masuk keluarga Xianglei tidak ada yang disukai, terutama Aranjo. 3 tuan putri ini hanya Junwo yang ia sukai. Tapi Aranjo yang menolongnya. Aranjo menolongnya, itu adalah jasa besar yang perlu dibalas, kan? Bagaimana akhir mereka berdua? Meskipun Aranjo menolong mereka, tetapi Tuan Agung memerintahkan Junwo menjadi rakyat biasa, tidak boleh kembali ke kota raja. Dan Senya tidak bertanggung jawab, bersalah atas tindakannya. Jadi diusir dari istana Chinan. Dan Aranjo menggunakan nama Tuan Besar Shiza, memohon Tuan Agung membiarkan Senya masuk ke kediamannya, membuat pedang untuknya. Membuat pedang? Dia beralasan membuat pedang untuk putra mahkota 9 alam langit, sehingga melindungi Senya. Tetapi Senya tidak mengerti niat baik Aranjo. Dia merasa Aranjo mengurungnya di kediamannya hanya demi menyiksanya untuk membalasnya. Bukankah Senya membalas kebaikan dengan kejahatan?
Dia benar-benar tidak pantas untuk Aranjo. Aku selalu mengingat semua perkataan Aranjo. Sebagai dewa atau manusia, harus sesuai hati, jodoh, dan kemampuan. Sayangnya, hati Aranjo ada di Shinya, tetapi jodoh dan kemampuan tidak di Shinya. Menurutmu, kenapa Aranjo ingin menjadi orang baik? Kenapa dia hidup begitu lelah? Jika Aranjo bisa sepertimu, mungkin tidak akan seperti sekarang. Tetapi, hal ini bukan hal kecil. Pikirkanlah dengan baik. Malam ini di istana akan ada gerakan besar. Masih tidak berdiri? Mohon Tuan Agung untuk mengampuni Juno. Juno, sebagai putri tertua, sembarangan sebelum menikah, menipu orang besar. Dia pantas dihukum mati. Aku juga tidak bisa apa-apa. Tuan Agung, Juno hanya ceroboh sesaat. Ceroboh sesaat? Dia melakukan hal yang memalukan, membuat kerajaan ini malu. Jika aku tidak menghukumnya, maka semua orang akan bilang aku tidak adil. Aku memang tidak bisa untuk menahannya. Aku hanya bisa begini. Jika Tuan Agung ingin menolong Juno, tidak akan berkata seperti itu. Kau tahu apa yang kau katakan? Tuan Agung, selama ini sudah begitu lama, Anda masih tidak bisa menerima Juno. Jika aku tidak menerima Juno, untuk apa aku menunggu sampai sekarang? Dan kau berulang-ulang memaafkannya. Aku tidak mempermasalahkannya. Masalah menolong Juno tidak boleh dibahas lagi. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Di hari hukuman, Aranjo pergi ke tempat hukuman. Tangannya memegang pisau putih, mensucikannya dengan darah. Barulah bisa menolong mereka. Menolong ya menolong. Kenapa harus menyucikan pedang dengan darah? Meski hal yang dilakukan Junyo tidak baik, tetapi bagaimanapun, ia adalah Tuan Putri. Akan masuk ke buku sejarah. Yang hadir dalam hukuman itu hanya keluarga. Tempatnya ditentukan di Pavilion Lingshu. Orang yang menghukum haruslah orang yang paling berbakat dari 3 generasi di atas keluarga Algojo. Hukuman suku burung cinta ternyata begitu banyak aturan. Yang paling dipentingkan adalah pedang. Benda pusaka suku burung cinta, pedang harimau putih. Pedang harimau putih? Pedang harimau putih harus digoreskan pada pergelangan tangan. Melepaskan harimau bersayap pelindung pedang. Harimau ini akan menelan makanan, daging, dan jiwa orang yang dipenggal akan dikurung dalam pedang dan tidak bisa lahir lagi. Menakutkan sekali. Harimau putih ini rasanya ganas. Kalau aku kalah bagaimana? Jangan panik. Aku akan memberitahumu jurus mengurung kembali harimau putih itu. Harimau putih menyukai darah. Asalkan kau langsung memberinya darah, mengurungnya kembali ke dalam pedang, maka sudah bisa menolong Shinya dan Junyo. Harus memberinya darah segar. Lagi pula yang mengalir juga bukan darahmu, tetapi darah Aranjo. Untuk apa kau takut? Meskipun begitu, tapi orang yang sakit kan aku. Aranjo sungguh tidak takut mati. Aku paling takut sakit.
Dia pernah mengkhianatimu. Kau masih menolongnya. Adik yang bersama dari kecil. Meskipun bersalah, jika ada kemungkinan, tentu harus ditolong. Bagus sekali. Jadi masih ingat padaku? Masih. Xiangli Aranjo. Aku tebak kau masih belum menemukan jurus mengurung harimau putih ini. Aku dengar darah dari dewa punya kemampuan untuk membersihkan. Aku tidak tahu hari ini aku bisa minta bantuanmu untuk membersihkan sedikit darahku. Aranjo. Hari Junwo dihukum akan tiba. Sangat cepat. Jinghu akan mencariku mendiskusikannya. Tetapi aku tidak tahu. Kau yang sekarang. Apakah akan mengambil keputusan yang sama? Dewa Pemimpin. Masuk. Dewa Pemimpin, Nyonya ingin bertemu. Persilahkan Nyonya masuk. Baik. Dewa Pemimpin. Ada perlu apa Nyonya datang kali ini? Anda juga sudah tahu tentang masalah Juno, bukan? Aku tahu Dewa Pemimpin tidak pernah peduli dengan masalah kerajaan. Tapi kalian memiliki hubungan pernikahan. Anda juga tidak peduli. Masalah ini memang cukup berat. Hukuman juga sesuai peraturan. Juno bersalah memang harus dihukum. Tapi Anda juga berhak menanyakan, atas dasar apa Xiang Licha mengesampingkan saya dan mengambil keputusan sendiri? Tuan Putri diam-diam berhubungan. Ini kesalahan berat. Aku juga tidak bisa mengubah apapun. Tuan Agung mengesampingkanku agar aku tidak malu. Iya, Juno belum menikah. Bagimu, dia pantas dihukum. Tapi Juno adalah adik sepupumu. Sebagai Dewa Pemimpin, kau pasti bisa menolongnya. Senye, Juno adalah keturunan dari mendiang suamiku. Apakah kau sungguh ingin melihatnya mati di pedang harimau putih? Aku mohon, lihatlah dari mendiang suamiku. Tolonglah Juno. Anggap aku memohon kepadamu.
Guru. Guru terluka. Apakah perlu aku memanggil tabib? Tidak perlu, luka kecil. Awalnya, mengira guru sakit meneruskan posisi padaku karena tidak ingin peduli masalah kerajaan, agar bisa lebih bebas. Tidak disangka memang terluka. Tadi guru mencariku. Apakah ada perintah? Kau mencariku? Seharusnya bukan karena ini, kan? Benar. Guru juga melihatnya. Nyonya datang mencariku. Dia bertanya, apakah aku bisa menolong Junwo? Junwo adalah calon istrimu. Ada hal seperti ini. Menolong atau tidak, itu keputusanmu. Apa hubungannya denganku? Lebih baik kau kembali saja. Aku perlu istirahat. Mimpi ini memang berubah banyak. Aranjo sudah berubah. Masalah Junwo juga terjadi lebih cepat. Tuan Sije sepertinya berbeda dengan dulunya. Beberapa hari lagi, Junwo dihukum. Apa yang akan terjadi nanti? Tinggal 1 hari lagi, Junwo akan dihukum. Entah bagaimana latihan Feng Zhou. Semoga dia tidak melakukan kesalahan lagi. Tidak. Aku tidak bisa. Aranjo. Kau itu sungguh pahlawan wanita. Bisa melukai diri sendiri. Tidak bisa, aku harus memikirkan cara lain. Kalau tidak, ku keluarkan dulu darahku. Kemudian di saat penting untuk menolong orang, ku letakkan darahku di atas pedang. Tidak bisa. Aku tetap harus mengeluarkan darah sendiri dulu. Oh. Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak bisa. Yang mulia, berhasil dan gagal di hari ini, semua tergantung padamu. Aku benar-benar takut. Boleh tidak aku tidak maju? Jangan lupa, sekarang kau adalah Aranjo. Jadi pakai ini boleh? Apa itu? Darah ayam. Darah ayam? Kau gila? Tapi semalam aku berpikir aku tidak berani melakukannya. Jadi terpaksa memikirkan ide lain. Kalau menyuapi harimau putih itu dengan darah ayam, apa dia akan tahu? Kau bisa berpikir menggantinya dengan darah ayam. Kau ini. Berikan. Tidak. Berikan. Tidak. Kemarikan. Tidak. Baik. Kukatakan, harimau putih ini hanya meminum darah segar. Jika ingin memancingnya, harus dengan darah yang berhubungan dengan orang yang dihukum. Sia-sia aku menyiapkannya. Bagus kalau kau tahu. Kemarikan. Marikan.
Apa ini? Sudah seperti ini ingin memaksaku maju. Ekspresi Nyonya Qinghua melihat Junwo. Untuk apa dia begitu? Anak paling dia sayangi harus melihatnya dihukum begitu saja. Jika tidak tega, kenapa harus datang? Mungkin dia terlalu mencintai Junwo. Jadi dia ingin mengantarnya terakhir kali. Junwo hari ini benar-benar membuatku kagum. Sudah akan dipenggal, dia masih bisa bersikap begitu arogan. Waktunya hampir tiba. Waktu penggal tiba. Siapa yang berani mengganggu hukuman? Senia datang cukup tepat waktu. Benar. Aku tidak menipumu, kan? Kalau Senia bisa langsung mengontrol harimau putih, maka aku tidak perlu maju lagi, kan? Jangan senang dulu. Ini baru permulaan. Adegan bagus ada setelah ini. Shenya hanya mengusir harimau putih untuk sementara. Tapi harimau ini tidak selemah itu. Setelah dia mengumpulkan tenaga, akan keluar lagi dari pedang itu. Hanya sementara waktu. Dan nantinya, kau yang akan menggantikannya. Kenapa tidak mengatakannya dulu? Tidak bisa, aku harus lari. Kau ingin keluar dari mimpi Aranjo atau tidak? Tuan Agung. Dewa pemimpin Senya, untuk apa kau datang kemari? Aku pernah membaca tentang buku benda pusaka ini. Setelah dikeluarkan, jika bisa mengurung kembali harimau itu sebelum jiwa terdakwa hancur, maka langit memberikan kesempatan hidup. Tidak peduli kesalahan apapun, bisa dihilangkan. Tuan Agung bijaksana. Hukuman Junwo, apakah bisa ditentukan berdasarkan itu? Terima kasih, Tuan Agung.
Ada apa ini? Saya begitu cepat tidak bisa menahannya. Harimau putih hidup dari kekuatan jahat. Harimau itu hanya wujudnya saja. Jadi luka yang ada di tubuhnya tidak separah kelihatannya. Sekarang tenagasinya berkurang banyak. Harus kau yang menolongnya. Giliranmu. Tidak bisa. Kau bilang dengan darahku untuk mengurung jiwa harimau putih. Bagaimana mungkin kau bisa santai mengatakannya? Harimau putih itu melihat darah sudah seperti nyawa. Bagaimana aku bisa melawannya? Tubuh suku burung cinta memang khusus. Lihatlah, Junyo sudah sangat lemah. Darah segar tidak bisa memuaskan harimau putih. Ibu Aranjo dan Junyo sama. Darahnya tidak jauh berbeda. Nanti, kau biarkan harimau putih minum setengah darahmu. Dan kau bergabung kekuatan dengan Shinya. Baru bisa mengurungnya kembali. Perlu setengah darah. Bukankah aku bisa mati? Tidak sempat lagi. Cepatlah. Yang mulia, anggap aku berhutang besar padamu. Ingatlah hutangmu itu. Kau itu bodoh. Dia sudah mengkhianatimu, masih mau menolongnya. Dia adalah calon istriku. Adik yang tumbuh bersama. Meski bersalah, jika ada kemungkinan, tentu harus ditolong. Sungguh hubungan yang baik. Saling melengkapi. Apakah kau lupa? Aku juga adikmu. Kenapa kau selalu meremehkanku? Tidak. Aku tidak pernah meremehkanmu. Tidak pernah. Kau sungguh Aranjo. Bukan orang lain kan? Aku hanya merasa tidak pantas. Sekarang lebih penting, kita harus mengatasi harimau itu. Saat berperang denganmu, aku meninggalkan sedikit jiwa merahku. Tidak disangka muncul di mimpi Aranjo. Langit sangat membantuku. Xiaobai, bertahanlah. Tunggu aku mengambil kembali jiwaku. Aku akan keluar dari sini. Tonghua, sekarang juga akan kutemui kamu. Sesuai hukum.
Junwo tidak perlu mati. Tetapi dia tetap harus menjalani hukuman. Dihukum keluar dari kerajaan menjadi rakyat biasa selamanya. Tidak boleh kembali lagi. Terima kasih banyak, Ayah. Dewa pemimpin senior, kau sebagai pengawas malah mengacaukan karena masalah pribadi semata. Tidak bertanggung jawab bersalah atas tindakannya. Aku akan melapor pada 9 alam langit, mengusirmu dari istana Kinan menjadi rakyat biasa. Selamanya tidak boleh kembali lagi. Baik. Aranjo, sebagai Tuan Putri, kau ikut dalam mengacaukan hukuman ini. Apa maksudnya? Dihukum memikirkan kesalahan selama 1 bulan. Jawab ayah dan ibu. Aranjo tidak peduli masa lalu. Demi menolong kakak, berani melawan harimau putih. Tidak mendapat pujian dari Anda berdua, tapi malah mendapat hukuman. Baiklah, aku terima. Mengenai dewa pimpinan, ada hal yang ingin aku laporkan. Ada apa? Beberapa hari lalu, Tuan Besar Siza ingin meminta dewa pimpinan untuk membuatkan sebuah pedang. Tunggu sampai dewa dari 9 alam langit datang dan menghadiahkannya pada putra mahkota langit. Tuan Besar Siza, benar begitu? Benar. Memang begitu. Jika begitu, Senye masuk ke kediaman Aranjo untuk membuat pedang. Jika belum selesai, tidak boleh keluar. Pedang selesai, segera pergi. Terima kasih, Ayah. Baik. Kakak, maafkan aku. Aku sudah melibatkanmu. Ini bukan demi kau, tetapi demi diri sendiri. Aranjo, meskipun alasan untuk membuat pedang menahan kakak di kediamannya, tapi itu malah mengurung kakak dan jadi kehilangan kebebasan. Semua ini salahku. Aku bersalah pada kakak. Pergilah. Hidup dengan baik. Kakak. Yang Mulia. Sudah, kau harus berterima kasih. Jika dia bukan Aranjo, bagaimana bisa melakukan keputusan yang salah? Jika benar, mengapa dia bisa terluka begitu parah? Dan juga Tuan Besar Sija, kapan dia juga ikut campur dalam hal ini? Ada apa dengannya? Bukankah kau yang memintanya maju? Ini adalah pilihan Aranjo. Tetapi bukan pilihan Xiao Bai sendiri. Kau yang memberitahunya. Kubawa pergi dulu.
Kekuatanku sudah tersimpan sangat lama di tubuhku ini. Hari ini aku ingin mengambilnya kembali. Tidak bagus. Tonghua, Tonghua, kali ini jangan harap kau bisa menghalangi. Hanya sebuah bayangan. Berani sekali berkata besar. Jangan omong kosong. Sakit sekali. Mo Xiao ini pembohong. Luka ini hampir membahayakan nyawaku. Dahi orang ini ada bunga sayap Phoenix. Ada apa ini? Hah?珍藏的爱恋被续写成篇，惦念成卷，等展月的画面只润色你的眼，偏偏因你改变，像隔世的情话回味了的心愿，偏偏不知不觉跃进了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的缘，是锋芒的遗憾中我还不完的亏欠，是风浪催一遍，
的天。